fatwa pemerintah. Jadi ilmu itu satu-satunya ilmu yang prestisius itu ya ilmu tentang pengadilan, ilmu pengacara, itu aja. Dianggapnya ilmu yang paling prestisius itu adalah fatwa-fatwa itu. Fatwa halal haram itu sudah. Maka puncaknya majelis ulama itu ya hanya menjadi stempel gitu aja. Ini halal itu haram, ini halal itu haram. Padahal persoalan yang dihadapi kita itu jauh lebih dari masalah urusan halal dan haram. Lebih dari masalah persoalan halal dan haram. Masalah penanggulangan pembabadan hutan, masalah penanganan bagaimana lahan pertanian yang subur menjadi perumahan, itu kan persoalan juga. Nah, ulama bicaranya hanya sekedar bumbu pecin ini hukumnya halal apa haram, itu aja. Kayaknya tuh aduh gimana ya. Ila fatwa hukumatin tastainukan gawe bantuan, jaluk bantuan bihi kelawan fatwa al-qudwatu sapa para hakim luruh bantuan ala faslil khisam ing atase mutusi persengketaan ing taharusi tadhami ing dalem nalikane tukarane wong-wong bodho au jadalin utawa ing atase perdebatan fatwa ing atase perdebatan itu aja. Dianggapnya puncak daripada keilmuan seseorang, puncak daripada ilmu agama adalah manakala seseorang pandai berdebat. Ya tadarru'u kan ngungguli sapa wong ngene. Kang ngungguli bihi kelawan jadal talibul mubahati sapa wong kang luru unggul-unggulan ilal ghalabati maring menang-menangan wal ifhamilan ngalahaken pembungkam itu aja. Inilah yang disebut thariqatul mutakallimin, jalur yang ditempuh oleh para teolog. Jadi Imam Ghazali itu dalam kitab Al-Muqif Minad Dhalal, Imam Ghazali mempelajari 3 gaya orang-orang pintar. Gayanya orang falasifah, orang filosof, gayanya mutakalimin, kemudian gayanya sufiyin. Gayanya mutakalimin itu kan sudah berdebat-debat, pembahasan teologi. Tuh. Ternyata itu tidak memuaskan batin, itu hanya sekedar bantah-membantah itu aja, pinter-pinteran ngomong, itu sih pinter-pinteran ngomong. Jadi kebahagiaannya ya kebahagiaan ngomong dan akal pikiran itu saja. Adapun meningkatkan spiritual itu bukan ranahnya ilmu kalam, bukan ranahnya ilmunya falasifah. Jadi orang ahli kalam itu bukan berarti dia itu punya spiritual yang bersih, suci. Belum tentu. Nah, tapi ya terlihat gagah. Orang yang pandai berdebat itu kelihatan pintar, kelihatan gagah dan terhormat di mata masyarakat. Padahal di sisi Allah belum tentu. Spiritual quotientnya belum tentu, kecerdasan spiritualnya belum tentu meningkat. Wal ifhamilan kanggo membungkam ilal ghalabati wal ifham. Au saja'in atau maring sajak, gawe sajak muzakharafin kang dipaes-paes, dihias-hias. Ya tawassalu kang gawe lantaran bihi kelawan sajak
Al-wa'idhu sepo mubalek, ya mubalek aja orang kan itu menuturi, wong kan nuturi ya mubalek. Gawe lantaran istilah istidrajil awami maring pembujuke wong awam untuk ya cari perhatian orang awam itu aja, untuk cari perhatian orang awam. Islam yarau, karena orang meyakini sapa mereka al-mutarassimun, orang-orang yang bergaya ulama padahal tidak profesional secara keilmuan sama sekali, tidak profesional, ilmunya cuma belen-belen aja, cuma ya Sahih Bukhari saya ngaji mukadimahnya aja. Namanya mutarassimun itu bergaya-gaya. Gampang itu Sahih Muslim. Aku juga sudah ngaji. Ngajinya pada sekedar 2 halaman aja. Namanya mutarassimun. Orang meyakini semua al-mutarassimun, orang yang bergaya-gaya ulama. Nah, kenapa orang kok sampai bergaya-gaya ulama? Ya mungkin karena minder, kelihatan bodohnya. Jadi supaya kelihatan tidak bodoh, dia pakai kostum ulama. Karena otomatis masyarakat itu yang mereka nilai itu adalah penampilan dulu masyarakat itu. Bisa jadi kostum-kostum ulama itu dipakai ya untuk menutupi kebodohannya sendiri. Kalau orang sudah alim itu ya udah biasa-biasa aja, malah nggak kelihatan seperti ulama. Kalau yang asli ulamanya sih tidak kelihatan seperti ulama. Pengusaha sama. Pengusaha kalau yang benar-benar pengusaha sejati, wah kayak nggak. Itu sama pegawai magang aja penampilannya kalah. Pegawai magang kalau pengusaha sejati yang asli pengusahanya, wah itu ya kayak orang gila, kayak orgil, Om Bob Sadino itu kan, pengusaha yang hebat itu kan. Sama pegawai yang baru magang aja kalah penampilannya. Ulama pun sama begitu. Ulama yang sejati itu kadang-kadang wah masalah penampilan sih masa bodoh. Mutarassimun itu kan ya bergaya-gaya aja, takut kelihatan bodohnya, akhirnya dilabeli pakai label yang macam-macam. Ya produk-produk kan begitu semua kan. Produk-produk yang sebenarnya berbahaya, berpengawet atau apa yang tidak enak atau kurang enak dibungkus dengan bungkus-bungkus yang bagus dan rapi. Supaya apa? Supaya laku di pasaran. Kalau model dodol Karangampel itu kan ya kurang laku karena penampilannya jelek, nggak dibungkus pakai bungkus yang padahal kualitasnya bagus tuh dodol Karangampel tuh, nggak kalah sama Jenang Kudus, nggak kalah. Tapi penampilannya biasa-biasa aja. Dodol Karangampel. Jadi motifnya macam-macam, orang itu mutarassimun itu motifnya macam-macam. Untuk nutupi kebodohannya bisa, atau merasa sejajar dengan ulama juga bisa. Saya nggak usah ngaji Bukhari Muslim, saya nggak usah ngaji, ya ngajinya paling takrib sampai bab itu aja, nggak sampai hatam juga. Toh saya punya jamaah banyak gitu. Maka akhirnya merasa seperti Imam Suyuti, ngerasanya seperti Imam Syafi'i karena merasa punya banyak jamaah. Mulailah dia pakai baju-baju kostum-kostum ulama. Ini mutarassimun itu, mutarassimun orang yang bergaya ulama itu macam-macam. Faktor sabab musababnya banyak. Idlam yaro karena orang nganggep sebut al-mutarassimun maing perkara suah hadis salah tadi. Yang senyane ikilah perkara telu. Orang menganggap misyadatan ing alat nangkep, alat memburu lil harami maring harta haram wa syabakatan lan kanggo jaring lil hiqami maring banda dunia. Yaitulah alat yang dipakai oleh mutarassimun tuh. Satu, fatwa hukumatin, tasta'inu bil qudot, kemudian jadal,
kemudian ifham. Alhasil al-mutarasimun itu ya cari ladang-ladang yang basah itu aja. Agama sih hanya buat itu aja, buat pantes-pantes. Yang dia tuju ya ladang-ladang yang basah. Daripada ngaji Arba'in Nawawi, daripada ngaji Jurmiyah Amriti, enggak teriak Allahu Akbar. Pasti ada yang mau bayarin. Kamu ngaji Jurmiyah Ustaz di kampung, ngajarin fasolatan, dapat apa Ustaz di kampung? Ya kan? Dapat apa? Enak itu aja, koar-koar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bayarin kan enak begitu. Demo ngaji sih gak mau, boro-boro ngurusin tasrifan. Baca tasrifan aja keliru. Kafaro yakfuru, aku kafaro yukafiru, kufran je. Itu yang biasa teriak-teriak Allahu Akbar tuh, yang yang sering masuk berita. Yang biasa Allahu Akbar pakai bajunya kayak Imam Suyuti itu kan. Baca tasrifan ngawur kan. Tapi nggak mau belajar tasrifan. Kenapa? Kering. Belajar tasrifan kering. Jangankan belajarnya, ngajar tasrifannya aja kering. Jadi buat apa repot-repot mentasrif kafaro yukafiru kufran sih konon. Masya Allah ya, ironis. Nggak diurus begitu sih, nggak diurus. Maunya yang basah-basah aja itu. Misyadatan lil haram wa syabakatan lil hitam. Fa'amma ilmu tariqil akhirati, anapun utawi ngaji ihya, sudah gitu aja. Anapun utawi ilmu jalur akhirat, wa malan ilmu darajakan menempuh alaihi ngatasi ma as-salafus shalihu sapa ulama salaf saleh. Mimma bayani ilmu sama kang arani hu ing ma Allahu sapa Gusti Allah Subhanahu fi kitabihi ing dalam kitab Allah. Allah namai ilmu tersebut fikhan ing aran fikih, wa hikmatan lan ing aran hikmah, wa ilman lan ing aran ilmu, wa diya'an lan ing aran sorot cahaya, wa nuran lan ya pepadan, wa hidayatan lan petunjuk, wa rusdan lan ya kepinteran. Faqad asbaha moko iku temen dadi apa ma min bainil khalqi ing dalam antara makhluk matwiyan iku wis dilempit. Ngaji ihya yang sejati sudah tidak ada, sudah hampir disebut tidak ada. Ya kita cuma sisa-sisa baik, kita cuma dapat sisa-sisanya aja. Ya daripada nggak kebagian sama sekali. Kita lebih tepatnya penonton ihya, bukan pemain ihya. Kita ini sekedar menonton. Derajat kita ini sekedar penonton, bukan pemain ihya. Wasara lan dadi apa manasian iku ya, nasian mansian iku sesuatu kelalen kang dilupakan. Ya, memang dasarnya sudah enggak ada yang mengingat. Sudah habis tokoh-tokohnya yang semacam itu juga sudah habis. Walamma kana lan ing dalam semangsane ono. Hadza apa ikilah mengkonon dilupakan ilmu tariqil akhirat. Diarani filman ing aran cacat fidini ing dalam agama. Muliman kang tukang turun wa khotban lan perkara penting. Mud lahiman kang gawe peteng ning ati. Hilangnya ilmu tariqil akhirat ini merupakan aib. Merupakan aib dalam agama, dalam beragama. Ra'aitu maka meyakini sepuh ingsun, meyakini al-istighala ing sibuk bitahriri hadzal kitab, kelawan ngangkit, kelawan nulis ikilah kitab. Aku yakini muhimman ing perkara kang penting, ihya'an karena murid-murid di ulumid dini maring ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu agama itu sudah kehilangan saat Imam Ghazali hidup ketika kitab Ihya ini ditulis.
bukan berarti ilmu itu hilang sama sekali. Ya ada itu tadi, ada. Tapi adanya ilmu itu ya cuma itu aja, buat perdebatan, itu aja. Perdebatan ngalor ngidul, kemudian konsekuensinya apa? Nggak jelas. Konsekuensinya tidak jelas. Arahnya kemana? Perdebatan ngalor ngidul itu buat apa? Perdebatan yang ya tidak meningkatkan spiritual sama sekali. Apakah Rasulullah itu Isra Mi'raj iyakan au manaman? Diperdebatkan orang-orang itu. Mereka ahli apa namanya, ahli berdebat. Dikit-dikit debat. Itu seperti kehilangan arah, kehilangan jiwa, kehilangan spiritnya. Ilmu berjalan ngalor ngidul tak tentu arah. Orang sampai kehilangan filsafat ilmu itu berbahaya. Orang sampai kehilangan filsafat. Jika ilmu Ihya Ulumuddin ini ya filsafat, memberikan ruh kepada ilmu-ilmu agama. Ya memang seharusnya sudah ada ruhnya, tapi kemudian entah kemana ruhnya itu sampai hilang. Jadi kalau ilmu kedokteran, kalau selama dia ilmu kedokteran itu nggak punya jiwa, ya nggak jelas ngalor itu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Itu aja. Maka minum aja susu sebanyak-banyaknya. Serok apa tidak sakit perut. Makan ikan asin yang sebanyak-banyaknya juga. Filsafat ilmu kedokteran harus dipahami oleh pelajar-pelajar dokter. Filsafat ilmu ekonomi mesti dipahami oleh para pelajar ilmu ekonomi. Entah belajar ekonomi makro maupun mikro, tujuan berekonomi itu apa sih? Apakah tujuan belajar ilmu ekonomi adalah mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya atau bagaimana? Nah ini harus dipahami arah jiwanya ilmu ekonomi itu apa. Begitupunlah pula ilmu agama, arahnya kemana? Yang jelas arahnya kemana. Wa kasfan lan membuka an manahijil a'imati saking jalan-jalannya para imam, jalan yang ditempuh, metodenya para imam, metodenya para imam, gaya-gayanya para imam al-mutaqaddimina kang wis dingin kabeh. Gayanya seperti apa? Karena pasti beda. Setiap ahli itu punya gaya yang berbeda. Gayanya ahli nahwu berbeda dengan gayanya orang ahli fikih. Orang yang matang fikihnya gayanya beda dengan orang yang ahli Quran. Gayanya beda-beda. Ini gambaran umum ulama salaf dulu itu seperti apa sih, pola pikir mereka, jalan hidup mereka, sikap-sikap mereka seperti apa sih. Gayanya pendidikan pesantren dengan gaya pendidikan akademisi jauh berbeda. Gayanya pun berbeda. Maka seharusnya tidak bisa dipaksakan. Pesantren harus masuk, santri harus masuk, perguruan tinggi itu nggak boleh dipaksakan. Sudah gaya beda, sudah berbeda manhaj, sudah berbeda gaya. Gayanya udah beda. Amanah hijil a'imati saking piro-piro dalane para imam al-mutaqaddimina kang wis dingin kabeh. Dan wa idahan lan krana menjelaskan di mana hil ulumi nafiati mari piro-piro larangane ilmu-ilmu an-nafiati kang bermanfaat. Indan nabiyina ing dalam mungguhe para nabi wa salafi lan ulama salaf as-sholihin kang saleh-saleh kabeh. Waqad assastu ala arba'in. Waqad assastu lan teman-teman dasari gawe dasar supaya ingsun hu ing kitab Ihya ala arba'in ing atase 4 pira-pira perempatan. Wahia utawi arba' rubu'ul ibadati iku seperempat tentang ilmu-ilmu ibadah.
Ini jilid pertama, juz pertama membahas tentang berbagai ibadah. Warubukul adat lan perempatan piro-piro adat kebiasaan wong urip. Juz kedua. Warubukul muhlikat lan seperempat amal-amal atau sikap-sikap sifat yang merusak. Juz ketiga. Warubukul munjiyat lan seperempat amal-amal kang nyelametaken. Juz keempat. Sadar tulan ngetokaken supaya sun al jumlata ing jumlah. Kita bil ilmi kelawan kitab kang nerangaken ilmu. Li anahu karena setuhune kitabul ilmi ghayatul muhim. Iku puncake perkara kang penting. Li akshifa supaya membuka suku ingsun awalan ing dalam kawitane. Anil ilmi saking ilmu alladzi ta'abbada kang mengatur merdi-merdi yang mewajibkan Allah subhanahu ala lisani rasulihi ing atase lisane rasulih Allah sallallahu alaihi wasallam al-a'yana majibaken ing satuan-satuan wong mukallaf ditolabihi kelawan nuprih ilmu. Jadi secara umum kitab Ihya Ulumuddin ini akan dimulai mengenai dengan kitab yang menjelaskan ilmu agar supaya jelas kita tahu ilmu apa yang Allah wajibkan terhadap masing-masing individu kita orang Islam untuk mempelajarinya. Qala karena dawuh supaya Rasulullah disebutkan si Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya teratur ilmu itu. 1000 tahun manusia ingin menguasai ilmu tidak bakal bisa. Tidak bakalan bisa. Ilmu pengen dikuasai semua, sudah nggak bisa. Ada skala prioritas, maka ada skala prioritas di mana karena manusia tidak berkesempatan untuk menguasai semua ilmu. Prioritasnya yang tentu yang fardu ain itu aja. Karena Kanjeng Rasul dawuh talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Talabul ilmi utawi luruh ilmu fardhatun iku diwajibaken 'ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam. Wa umayyizu lan bedaaken supaya ingsun fihi ing dalem kitabil ilmi ingsun nerangake ingsun bedaaken al ilma an-nafi'ah ing ilmu kang manfaat minad dhari saking ilmu kang bahaya. Idh qala karena dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na'udzu billahi min ilmin la yanfa'. Na'udzu nyuwun pamreksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat ya ilmu. Wa uhaqqiqu lan nyatakaken sapa ingsun maila ahlil asri ing kecenderungan penduduk zaman ansyakilatus sawabi saking arahnya kebenaran ninggalaken saking arahnya kebenaran wan khida'ahum lan ketipuwe kebujuke ahlil asri bila min isyarabi kelawan jumlerete fata morgana. Ada ilmu-ilmu yang sepertinya itu tidak penting tapi berkilau-kilau, sepertinya meyakinkan. Akhirnya mereka ke situ. Jadi ini penguat kita belajar kitab Yahya ini adalah supaya kita bisa mengambil sikap, bisa menentukan pilihan. Konon hidup adalah memilih. Konon hidup adalah memilih dan itu memang benar. Hidup adalah memilih. Satu-satunya takdir yang tidak dimiliki yang lain, hanya dimiliki manusia itu adalah memilih. Ya, tentu ya sebenarnya sih bukan manusia aja, jin manusia juga memilih. Orang mukallaf itu, orang makhluk yang berpikir itu punya takdir untuk bisa memilih. Kita bukan batu nggak bisa memilih. Kita bukan pohon tidak bisa memilih. Kita bukan planet tidak bisa memilih. Manusia punya sikap untuk bisa memilih. Nah, ini yang kemudian dinilai oleh Gusti Allah.
Waktina ahum, jadi bagaimana kita mesti memilih ilmu, bagaimana kita mesti memilih guru, bagaimana kita mesti mengambil skala prioritas, mengambil keputusan ilmu apa yang kita mesti ambil. Waktina ahum nan merasa puasi ahdil asri minal ulumi saking piro-piro ilmu bil qishri kelawan kulit adil lubabi saking isi. Sekarang banyak orang yang sudah ya cuma permukaannya aja, isinya aduh nggak jelas. Jadi manusia sekarang ya semenjak zaman Imam Ghazali pun sudah terbuai dengan kemasan tutup kemasan ilmu yang elit. Mereka kemudian pada gemeruduk ke situ semua. Gemeruduk, bukan? Gemeruduk ke situ semua. Nggak punya apa namanya? Nggak punya prinsip, nggak punya sikap. Ini lagi musimnya ilmu apa? Ilmu melawan dukun santet. Pada ke situ semua. Ini lagi viralnya lagi ilmu apa nih? Ilmu berdebat tentang masalah kehamilan, ke situ semua. Orang itu kan begitu kan, hanya ikut-ikutan trending topik gitu-gitu aja. Nggak punya sepertinya nggak punya sikap gitu. Terbawa-bawa oleh arus. Wa yastamiluna mencakup rubu'ul ibadati atau perempatan masalah ibadat ala asyrati kutubin ing atase 10 piro-piro kitab. Kitabil ilmi rupanya kitab tentang ilmu. Bagaimana kita menyikapi ilmu? Bagaimana prinsip kita? Sikap kita terhadap ilmu, sikap kita terhadap orang yang punya ilmu, ilmu apa yang kita mesti ambil? Ya. Wa kitab qawaidil aqaidilan kitab kang nerangaken kaidah-kaidah tentang akidah-akidah, ideologi. Wa kitab asrar taharatilan kitab nerangaken makna-makna rahasia sesuci. Makna-makna yang susah difahami orang, yang tidak banyak difahami orang tentang bersuci. Wa kitab asrar salatilan kitab nerangaken pira-pira makna sirnya sholat, makna yang orang diketahui oleh orang lain mengenai sholat, oleh orang awam mengenai sholat. Kitab asrar zakat, kitab asrar siam, kitab tentang rahasia-rahasia puasa. Kitab asrar haji dan kitab terangkan pira-pira rahasia di haji. Masing-masing ibadah-ibadah ini memiliki nilai guna manfaat yang luar biasa. Bukan hal yang sepele, itu semua program Gusti Allah. Program sesuci, program sholat, program zakat, program puasa, program haji. Itu proyek gede-gedean. Proyek gede-gedean. Orang tidak tahu, orang tidak mengerti proyek gede-gedean. Tidak mengerti. Ya kelihatannya begitu-gitu sih. Namanya asrar itu tidak dipahami orang. Kayak orang tuh, gimana kamu usahanya usaha apa? Saya usaha jadi pemulung. Jadi pemulung kelihatannya nggak ada penghasilannya. Dikiranya pemulung nggak ada penghasilannya. Wah, kalau jadi bosnya pemulung, ngumpulin rongsok, main rongsok aja. Ya kan kejadiannya banyak itu di sana di Kroya itu kan. Pemain rongsok, cuma mainan rongsok gitu aja tuh kan. Kelihatannya sampah, kotor, jijik. Kelihatannya itu kan nggak meyakinkan. Bisnis itu bukan bisnis yang bonafide. Mainan kok mainan sampah, bisnis kok bisnis sampah. Itu sekarang tuh kejadian pirang-pirang. Bisa bikin rumah bagus, apa bagus, itu cuma mainan sampah kertas. Ngobrol. Kalau angin lagi lurus sepeda, Likenggowan itu kan tadinya waktu sekolah SMA-nya mengenaskan katanya. Mengenaskan sekali ya, maksudnya orang yang nggak punya. Tapi kemudian main rongsokan gitu aja, sekarang rumahnya bagus.
Rumahnya bagus. Ini namanya ada asrar. Ada sesuatu yang tidak dilihat oleh orang umum. Orang umum tuh melihat kalau ingin jadi orang, ya mesti jadi aparat, jadi pegawai negeri, itu jadi orang pangkat, itu namanya pekerjaan bonafide. Kalau pekerjaan sih kayak begitu, kayaknya apa sih manfaatnya? Nggak kelihatan kan? Matanya orang awam tentang dunia usaha, dunia rongsok itu cuma main-main kotor-kotoran gitu aja, tidak meyakinkan. Buangan sudah, buangan. Bukan orang, itu bukan manusia dia. Sekarang rumahnya bagus loh di sana, jadi desa Kroya itu sana. Padahal tadinya sih masih mengenaskan. Cuma mainan sampah kertas. Main sampah kertas. Lah apalagi bisnis sholat kan? Bisnis sholat kita dibayar oleh Gusti Allah. Gusti Allah mau membayar orang-orang yang beribadah. Meskipun Allah tidak butuh, tapi Allah mau membiayai. Jadi kita punya link dengan Gusti Allah melalui sholat, melalui zakat, puasa. Tentu bukan main-main. MOU dengan Gusti Allah dianggapnya main-main, tidak ada artinya gitu. Bisnis kecil-kecilan gitu. Kita biadabi tilawatil Qur'ani, dan kita menerangkan etika-etika baca Quran. Jangan sekarang bedewek baca Quran, jangan seenaknya sendiri. Kita bil adkarilan, kitab tentang zikir-zikir, bagaimana kita mesti berzikir. Banyak majelis zikir, tapi etika berzikir gimana? Targetnya berzikir buat apa? Makna filosofi dari zikir-zikir itu bagaimana? Aplikasi zikir dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Maka itulah yang akan dibahas dalam kitab Ihya. Bukan sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan sekedar itu dah. Bukan sekedar zikir-zikir, tapi pikiran kosong, arahnya kemana, tujuannya apa? Memuji Allah, memuji apanya? Gak jelas-jelas semuanya. Kalau kita itu memuji kira-kira jelas, saya beralasan memuji Allah, saya beralasan dan saya perlu untuk memuji Allah, untuk tujuan tertentu, untuk tujuan yang jelas, untuk alasan yang jelas, untuk kebutuhan pribadi saya sendiri, kebutuhan saya sendiri, dan kalau bisa bermanfaat buat orang banyak. Namanya zikir. Bukan sekedar zikir-zikir tidak tentu arahnya, dan tidak tentu arah. Ya kan? Harus yang jelas, kerja harus jelas, berpikir harus jelas, berzikir harus jelas. Wa da'awati lan piro-piro doa, jangan seenaknya sendiri berdoa, ada etikanya. Jangan seenaknya sendiri berdoa, ada etika-etikanya. Apa maksud tujuan berdoa? Apa benar setiap doa itu selalu mustajab? Saya sudah berdoa, kenapa nggak dikabul-kabulkan juga? Apa tidak capek begitu? Maka itulah yang nanti akan dibahas dalam kitab Ihya jilid pertama ini. Wa kita bitartibil awradi lan kitab nerangaken runtutan pira-pira wirid fil awqati ing dalam pira-pira waktu. Ada waktunya wirid-wirid. Wirid-wirid itu diprioritaskan buat siapa? Apakah bocah cilik itu, bocah kecil disuruh wirid-wirid yang banyak? Ataukah santri itu menghabiskan waktu buat wirid-wirid gitu? Atau buat siapa wirid itu prioritasnya? Prioritas dia buat siapa? Dosisnya seberapa wirid-wirid ini? Kalau misalkan santri wiridnya seberapa dosisnya? Kalau orang yang sudah tua, untuk dosisnya berapa? Fil awqati dalam piro-piro waktu. Ini yang akan dibahas dalam jilid pertama. Wirid mesti harus ada dosisnya. Wa amaru bubul adat yana pun utawi seperempat tentang piro-piro kebiasaan adat. Fayastamilu mokayat mencakup opor bubul adat ala asyarati kutub ini ngatasi 10 piro-piro kita. Jilid pertama 10,
Jilid kedua pun 10. Kitab Adabil Akli rupanya kitab kan nerangkan adab-adabil makan. Bagaimana makan yang berisikan rahmat, yang prigel dipandang, good looking, kira-kira enak dipandang. Persoalannya kita ini Masya Allah dalam bab makan aja kita, iya tuh porsi makan yang ideal itu berapa, waktu kita makan apa, kapan saja. Jadi kita sendiri masih awam sekali, maka mesti ditatar dan ditatar. Bab makan itu Masya Allah ya. Wah kita biadab nikah hilang, kita menerangkan adab-adab nikah. Buat apa tujuan nikah? Siapa yang mesti diprioritaskan untuk menjadi pasangan nikah kita? Nah itu tujuan nikahnya apa? Wah kita biahkamil kasabilan, kita menerangkan hukum-hukumnya kerja. Wa kita bil halal wal haram bilan, kita menerangkan halal haram. Wa kita bi adabi suhbati lan, kita menerangkan etika-etika bersahabat berkawan. Bagaimana kita memilih kawan sejati. Wal muasyarati lan sesambungan ma'a asnafil khalqi dalam serta piro-piro jenis masyarakat. Karena masyarakat kita heterogen. Masyarakat yang heterogen berbeda-beda, maka cara menyikapinya pun tak bisa sama. Tak bisa sama. Segala persoalan yang dihadapi masyarakat kita pun penyelesaiannya pasti berbeda-beda. Tidak bisa dikasih satu resep yang sama. Misalkan pokoknya sedekah. Pak Ustadz saya lagi susah ini jualannya, rezekinya lagi seret karena kasus corona ini. Ya udah kamu sedekah aja. Yang lain matur lagi, saya kok jodohnya susah, kamu sedekah lagi. Pada sedekah dan sedekah terus. Semakin banyak semakin bagus katanya. Kalau bisa rumah kamu disedekahin aja, enggak apa. Duit kamu semuanya disedekahin, deposito kamu dihabisin buat sedekah. Apa ini benar? Nah ini kan tentu penanganannya kan beda. Mesti harus melihat siapa yang dihadapi, dosisnya berapa, dosisnya seberapa. Rasulullah itu ngasih dosis itu beda-beda. Karena memang masyarakat kita itu masyarakat yang heterogen. Rasul sekali tempo memberi nasihat kepada seseorang, la taghdab. Sekali tempo memberi nasihat supaya istiqomah. Sekali tempo memberi nasihat yang berbeda lagi, supaya birrul walidain. Macam-macam, karena memang asnafil khalq. Sekali tempo Rasulullah menerima sedekah yang banyak dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, Utsman, dari Sayyidina Ali. Sekali tempo Rasulullah menolak dikasih pemberian yang banyak, menolak keras. Nah, ini kan berarti kan beda. Tidak semua sedekah itu bagus. Tidak semua dosis sedekah itu bagus. Kalau tidak tepat dosisnya ditolak oleh Rasul. Kalau tidak tepat dosisnya, ini namanya dokter spesialis namanya ini. Dokter spesialis. Rasul ini kan tahu kan. Orang dokter yang ahli itu kan begitu. Tidak gampang memberikan resep obat. Mesti didiagnosa dulu pasiennya mengidap apa aja, penyakitnya apa aja, riwayatnya apa aja. Kemudian yang dia rasakan sakit sekarang penyakit apa, baru dia mikir-mikir, mengukur-ukur, kemudian catatlah dia menulis-nulis resep kepada pasien itu. Tadinya kan ada lab dulu, lab darah apa gitu, di semuanya di tensi darahnya berapa, kadar darahnya, gula darahnya, kolesterolnya, trigliseridanya, diukur semua sebelum dia menulis dosis, sebelum dia menulis resep obat. Tidak gampang Rasul itu memberikan resep obat. Tidak gampang Rasul itu menuliskan resep obat. Karena memang yang dihadapi adalah asnafil khalqi, masyarakat yang heterogen. Tidak semua, kalau yang dikit-dikit pokoknya obatnya itu aja, paracetamol. Sakit kepala paracetamol lagi. Nah, itu
bisa kena liver, bisa kena jantung, bisa kena ginjal, macam-macam kan. Bahaya ngasih resep obat sembarangan. Wa kitab adabi safari lan kitab nerangaken etika-etika lelungan. Wa kitab simai wal wijdi lan kitab yang menjelaskan mendengarkan dan ya perasaan sentimental karena mendengarkan lagu-lagu. Wa kitabil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dan kitab menerangkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Definisinya apa? Caranya bagaimana? Arahnya kemana? Wa kitabil adabil ma'isyati lan kitab menerangkan etika-etika pamupo jiwa, penghidupan, wa akhlaqin nubuwati lan akhlak kenabian. Fa'amaru bukul muhlikati ana kudu tawi seperempat amal-amal kang merusak fayas kami lumo kaya mencakup opor bukul muhlikat ala asyarati kutubi nyatasi papat kilo-kilo kitab. Kitab syarhi ajaib bil qalbi rupane kitab kang menjelaskan keajaiban-keajaibane jantung hati. Meskipun entah itu tempatnya di mana persisnya, tapi itu menentukan pola pikir manusia. Wa kitab riyadhatin nafsi lan kitab melatih hati. Wa kitab afati syahwatain dan kitab menerangkan piro-piro bahaya syahwat loro. Apa? Syahwatil batni rupane syahwat otak, wa syahwatil farji lan syahwat kelamin. Wa kitab afatil lisan lan kitab menerangkan piro-piro bahaya lisan. Wa kitab afatil ghadabi wal hiqdi wal hasadi dan kitab kang menerangkan piro-piro bahaya murka, sewat, wal hiqdi kuna-kuna, wal hasadi dan iri dengki. Kita bidamil dunia lan kitab menerangkan tercelaknya dunia. Kita bidamil mali lan kitab menerangkan tercelanya harta wal bukhli lan masjid. Kita bidamil jahi wal riyak lan kitab kang menerangkan celaan pangkat lan riyak. Kita bidamil kibri wal ujbi lan kitab kang menerangkan nyacan sombong lan ujub. Kita bidamil gururi lan kitab menjelaskan tercelai kebucuk, gunggungan, sok-sokan. Wa amaru bukul munjiat yana penutawi seperempat piro-piro amal kang menyelamatkan. Fayastamilu moko iku mencakup opor bukul munjiat. Ala asyarati kutub ini ngatasi 10 piro-piro kitab. Kitab taubat rupane kitab taubat. Bagaimana kitab taubat yang nasuha, yang betul-betul taubat seperti apa? Wa kitab sabri lan kitab nerangkan sabar wa syukri lan syukur. Wa kitabil khaufi wa raja lan kitab nerangkan wedi lan berharap. Wa kitabil faqri wa zuhdi lan kitab nerangkan melarat lan zuhud. Wa kitabil tauhid lan kitab nerangkan tauhid. Wa tawakkul lan tawakal. Wa kitabil mahabbati lan kitab nerangkan cinta wa syauqi lan rindu wal unsi lan nyaman wa ridho lan ridho. Wa kitabil niyati lan kitab nerangkan niat wa sidqi lan jujur wal ikhlasi lan tulus. Wa kitabil muraqabati lan kitab nerangkan muraqabah. Wal muhasabati lan niteni amal, niteni amal. Wa kitab tafakkuri lan kitab nerangaken berpikir, wa kitab dzikril mauti lan kitab nerangaken ingat kematian. Allahu a'lam.